103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang DP Mania, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya kabarnya selalu sehat walafiat. Karena kesehatan itu lebih penting dari segala-galanya. Kenapa Hendra ngomongin kesehatan? Nah, di hari ini, hari Rabu, Rabuan kita di Haryono Show DP Mania, pas banget tanggal 13 di bulan Desember 2023 ya. Hendra selaku asistennya Prof, sang profesor, kangen ya. Rabu kemarin karena ada kegiatan ya, sibuk Profnya, dan hari Rabu ini alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul. Oh iya, sebelum nanti saya ngobrol dengan Prof, juga narasumbernya untuk hari ini di Haryono Show DP Mania, jangan lupa. Nah, ini nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya 103.4 FM. Sekarang juga kita masih atau langsung siaran di live IG 103.4 FM Jakarta. Ya, yang ingin bertanya juga nanti boleh di WhatsApp 0811991034. Di Haryono Show untuk hari ini adalah temanya memperingati Hari HIV Sedunia 2023. Tapi ada hubungannya dengan kesehatan ya Prof ya? Ya, terutama KB-nya. Terutama KB-nya. Karena hadir untuk hari ini di Haryono Show bersama Ibu Gracia. Nama lengkapnya Ibu Gracia Manurung ya. Betul. Panggilnya Bu Grace. Nah, itu DP Mania. Bu Grace ini dari Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Sudin PPA dan PP Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jadi Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, begitu ya Bu ya? Ya, dan keluarga berencana. Bencana. Panggilnya kakak aja kayaknya masih. Kak Grace. Soalnya di sini ada Prof, jadi ceritanya kakek ketemu cucunya. Oh gitu. kan mau belajar dari Prof. Gitu ya, mau belajar dari Prof. Ya saya sendiri udah sering belajar menjadi asisten dengan Iya. Prof. Iya. Betul. Guru besar saya Profesor Dr. Haryono Suyono. Betul. Kita nih masih belajar, masih jauh ini Gitu Prof. ilmunya. Prof, sebelum ke tema, ada hubungannya nggak nih Prof memperingati Hari HIV Sedunia 2023? Pastinya juga kehadiran narasumbernya, tamu kita di Haryono Show adalah Ibu Grace selaku Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Prof. Ini kan berarti ada hubungannya dengan anak juga ya Bu ya? Betul. Ya Bu betul. Grace, Kak Grace. Jadi penduduk ini harus tetap berumur panjang seperti saya gitu ya. Iya. Ya amin. Amin, harapannya begitu. Terus? Tidak saja berumur panjang tapi seger gitu. Nah. Biarpun kakinya terpaksa naik kursi roda tapi kepalanya ke atas masih seger. Gitu. Oke, tuh Kak Grace. Terus berkualitas, produktif, juga sehat, panjang umur. Betul. Jadi barangkali kita tidak banyak tanya tentang HIV, tetapi tentang bagaimana Jakarta ini memelihara penduduk tumbuh seimbang ya. Betul. Ya. Iya. Berkaitan kok. Berkaitan Prof. Berkaitan kok Prof gitu dengan kualitas hidup dan. Betul. Jadi jangan sampai penduduk Jakarta tergoda oleh HIV. Karena Jakarta ini termasuk paling tinggi HIV-nya di seluruh Indonesia. Betul. Dan karena tertinggi seluruh Indonesia, di negara-negara Asia Selatan termasuk tinggi juga. Karena lawannya adalah di Thailand, bangsanya begitu. Tapi kalau Indonesia tinggi itu sangat mengkhawatirkan karena persentase dari kecilnya sudah banyak. Iya. Terutama di DKI Jakarta ini Prof. Di DKI Jakarta ini paling tinggi di seluruh Indonesia. Iya. Ini kalau yang nanti data saya ada nih Prof. Ya. Kalau yang saya punya di sini 90.958 kasus, Prof. Betul. Iya, itu di DKI Jakarta. Itu jumlah kumulatif. Kumulatif, iya. Tapi kenapa kumulatif itu jadi penting? Iya. Karena HIV itu seumur hidup. Jadi kalau sudah terkena HIV itu jangan sembrono, berarti bisa muncul lagi kalau kita sembrono. Tapi kalau kita pelihara dengan baik ya barangkali bisa agak semuanya. Iya, betul. Betul banget ya.
Prof tahu aja di DKI Jakarta kasusnya paling Iya. tinggi loh Kak Grace. Betul, Iya. memang namanya juga ibu kota negara ya, Iya. penduduknya memang paling banyak, Mhm. jadi permasalahannya juga banyak. Iya. HIV/AIDS ini memang salah satunya dan kita di DKI Jakarta walaupun penanganannya sudah menyeluruh Iya. ataupun ada di mana-mana Iya, karena iya. ada Vaskes di setiap kecamatan yang bisa Betul. menangani dari pemeriksaan sampai penanganan gitu ya. Tapi kita harus tahu kemana kita bisa mengaksesnya dan seperti yang Prof bilang tadi karena ini seumur hidup harus dijaga supaya kualitas hidup teman-teman kita yang HIV/AIDS juga bisa dipertahankan seperti itu Iya, dijaga. itu ya Prof Ya. ya. Prof, kalau masih terkena HIV itu masih lumayan lah. Tapi kalau sampai ke meningkat ke AIDS lah itu Ya, yang kemudian tinggal menunggu betul. kapan dipanggil gitu ya. Ya, nah ini yang makanya kita harus sama-sama jaga supaya kita semua mencegah nih ya Mm-mm. yang belum kena HIV sih jangan sampai gitu, Mm-mm. terutama anak-anak kita gitu ya, generasi penerus bangsa nih yang kaula muda gitu, teman-teman yang Iya, iya. masih panjang gitu Hmm. perjalanan hidupnya, jangan berperilaku beresiko gitu ya, Iya. sehingga tidak kena HIV gitu. Apalagi menuju Indonesia Emas ya, Betul, betul banget. 2045 ya, Betul, Kak Grace ya, betul, ya Prof iya. ya. Para Karena bunda. ini berhubungan dengan keluarga berencana. Iya. Betul. Jadi kita harapkan para bunda semuanya dalam kondisi sehat, terutama bunda atau para ibu yang sedang mengandung gitu ya. Iya, agar sehat ibunya, bayinya saat melahirkan juga lancar dan terbebas dari yang namanya tadi disampaikan sampai-sampai nih DP Mania. Sang profesor juga tahu di DKI Jakarta itu paling tinggi kasus HIV. Tapi 90, juga iya. KB-nya paling dulu. Iya. Daerah lain belum KB, zaman Pak Ali Sadikin ini sudah KB. Betul. Jadi waktu itu saya jadi pegawai proyek KB DKI. Jadi sejak tahun-tahun 65 itu sudah KB. Lainnya baru tahun 70, jadi 5 tahun lebih dulu lah DKI Jakarta. Iya tuh, DP Mania. Apalagi sekarang ya Prof bersama Kak Grace ini Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, juga Perlindungan Anak, PPA dan PP Administrasi Kota Jakarta Selatan. Tadi kalau ngomongin dari zamannya Gubernur Ali Sadikin lebih dulu nih kata Iya. Profesor, nggak Betul. 70-an, 5 tahun lebih cepat sebelum lahir ya Kak Grace. Saya juga belum lahir. Jadi, Cerita sedikit lalu tentang pindah dari KB-nya gitu. Sumatera Utara ke Iya. Jakarta ini, sekarang malah ikut KB ya. Iya. Betul, betul. Tapi saya memang udah lahir di Jakarta sih, Prof. Oh, Jadi, lahirnya di ya, Jakarta. orang tua aja yang numpang di sana. Oh, Sumatera Utara ya. Gitu. Iya, tapi kan ya campur-campur ya kalau di Jakarta ini Iya. nggak cuma yang asli Betawi gitu Iya. ya, udah macam-macam termasuk saya dari Sumatera juga ya. Prof, kita ke Kak Grace sebelum ngomongin tentang HIV menuju ke jangan sampai ya Prof ya. Kan Kak Grace juga tadi sebelum siaran langsung DP Mania akseptornya berkurang karena ini kan penting loh. Oh iya. Iya. Betul, betul. tapi Untuk akseptor berkarya. KBDK itu sudah sangat tinggi. Betul. Sehingga biarpun tidak mencari akseptor baru, Aha. itu saling tular-menular ya. Iya, nah itu yang bagusnya ya. Iya, iya. Jadi Gimana Kak Grace? di DKI Jakarta ini kan ya itu Ya, tadi ya. khususnya Jakarta Selatan Betul, ya. betul. Terutama di Jakarta Selatan ini karena saya tugasnya di Jakarta Selatan. Kita tahu biaya hidup mahal. Ya, biaya hidup mahal dari tempat tinggal, membiayai hidup anak gitu. Jadi udah sadar, banyak yang udah sadar nih, wah kalau bisa saya jangan punya anak dulu nih saat ini gitu, atau enggak kita tunda dulu ya. Ada gitu. jangkanya gitu ya. Betul, kita tunda paling enggak setelah idealnya sih 4 tahun gitu ya, tapi minimal banget paling cepet banget setelah anaknya dapat ASI gitu kan, sampai 2 tahun lah gitu. Supaya ya itu tadi anaknya berkualitas, secara ekonomi keluarganya juga mapan gitu ya, bisa terencana kan. Kalau sekarang kita bilangnya berencana itu keren, gitu ya Prof ya. Motonya BKKBN sekarang gitu karena itu tadi keluarga juga harus direncanakan. Betul. Ada nggak Bu Grace yang misalnya perempuannya kerja di Jakarta, laki-lakinya kerja di Semarang gitu?
Ada, Ada. zaman sekarang bentuk keluarga itu udah beragam ya, Prof ya. Ada yang kerjanya memang apalagi karena pandemi kemarin online, mereka WFH sekarang ada. Terus ada juga yang LDM ya, istilahnya long distance marriage gitu kan. Bapaknya di luar kota atau ibunya yang di luar kota gitu, di luar Jakarta ada. Prof. Ada yang di Sumatera Utara. Betul, di Sumatera Utara, di luar negeri juga ada. Karena sekarang ternyata PMI ya, pekerja migran Indonesia juga banyak gitu. Jadi pasti nih beragam bentuk keluarga. Jadi lebih-lebih dari DKI Jakarta ya. DKI Jakarta kan kota modern, jadi dengan sendirinya banyak keluarga-keluarga DKI Jakarta itu yang istri dan suaminya terpisah. Bukan karena pisahan, tapi karena tuntutan pekerjaan. Jadi istrinya di Surabaya, suaminya di Semarang, itu bekerja. Tapi anaknya mungkin di Jakarta ikut neneknya, kakeknya. Betul. Ya. Jadi DKI Jakarta ini KB-nya bukan KB pakai kontrasepsi saja, tapi KB yang terpisah. Kumpulnya pada saat-saat tidak subur gitu. Pada saat-saat subur. Pada saat-saat subur kalau memang punya anak, pada saat subur kumpul. Kalau tidak kepingin punya anak, pada saat-saat tidak subur, itu baru kumpul gitu. Iya, bisa diatur sekarang, Prof. Bisa ya. Jadi tidak perlu pakai kontrasepsi. Oke. Yang pakai kontrasepsi itu yang memang kumpul gitu. Ingat Mania berkali pilihan kontrasepsi yang mantap ya. Betul, Prof. Betul, yang mantap. Gitu. Karena kita sama-sama tahu kondisi tiap orang beda-beda. Jadi dilihat lagi nanti harus dikonsultasikan ke penyuluh KB gitu ya. Atau ke nakes yang memang berkompetensi untuk memberikan informasi itu supaya pilihannya pas. Ya, Prof. Pas ya. Jadi sama-sama nikmat gitu. Iya. Ini Kak Grace sendiri untuk di Jakarta Selatan untuk berbagi juga dengan DV Mania yang lainnya yang saat ini sedang nonton langsung di live IG kita ya 1034 FM Jakarta. Tadi ini banyak yang masuk juga di live IG-nya ya. Jangan-jangan teman-teman saya itu. Dari Sudin PPHPP Jakarta Selatan. Kak Grace dari keluarga berencana itu keren. Nah, tadi Kak Grace menyampaikan ada jangka waktu ya belum maksudnya sebelum mapan atau gimana jangan punya anak atau bukan dilarang ya maksudnya ya ini kan untuk pengendalian gitu kan. Terus jaraknya juga mungkin ada pengaturan dari anak yang pertama, kedua, ketiga sebagainya. Kalau menurut harus cukup 2 anak ya. Iya. Jadi memang sekarang ini kita sedang banyak mensosialisasikan bahwa sebaiknya usia ideal untuk nikah itu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kenapa? Supaya semua sudah siap, diharapkan sudah siap, baik secara fisik, secara psikologis, secara pekerjaan gitu juga udah. Jadi ya sudah selesai pendidikannya, sudah bisa bekerja, menabung gitu ya, baru berkeluarga gitu ya, Prof ya. Teorinya begitu gitu kan. Nanti pada saat usia 30 tahun sudah tidak punya anak lagi. Iya. Jadi kesempatan punya anak itu sedikit. Karena kita punya anak sampai 5 tahun itu sebaiknya jangan diadii dulu. Iya, betul. Jadi ketika anak pertama lahir, ibu bisa memberikan ASI secara maksimal kepada anaknya, bisa mengasuh juga ya, Prof ya, mengasuh, memberikan perhatian yang penuh, mengantar ke PAUD ya. Betul, gitu ya, sampai paling nggak golden age 5 tahun idealnya begitu. Tapi kalaupun misalnya karena suatu dan lain hal terpaksa minimal 2 tahun karena setelah pemberian ASI kepada anak pertamanya seperti itu. Iya. Nah, Kak Grace, kalau saya lihat di iklan layanan masyarakat nih, ibu menyusui juga bisa. Di iklannya kan ada salah satunya gitu ya. Betul. Ibu menyusui berarti kan dia masih punya anak balita gitu ya. Bisa ber-KB juga atau bisa ya? Bisa nih. Wah, ini Prof nih yang udah jago menyampaikan. Iya, bisa karena tetap aja kita nih
manusia ciptaan Tuhan yang Iya. sangat unik gitu ya. Hmm. Walaupun katanya nggak bisa kalau masih menyusui, tapi ternyata ada aja Kan saya gitu pengen berkali kemungkinan. menyusui, takutnya kebobolan lagi gitu Betul. istilahnya. Nah, kalau mau aman Hmm. bisa pilih yang non hormon gitu ya, yang Iya. tidak menggunakan hormon seperti IUD Iya, gitu. iya. Itu aman banget buat ibu menyusui ya. Jadi harus dikonsultasikan gitu ya, disampaikan keadaannya, harapannya dengan IUD itu yang paling aman. Tapi kalau misalnya nih ternyata ada suatu dan lain hal, ada pilihan-pilihan yang hormonal pun yang aman buat ibu menyusui. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak ber-KB ya Prof ya, setelah melahirkan. Apalagi itu membantu menurunkan resiko stunting juga gitu. Iya. Pas banget Prof, kita kalau ngomongin stunting itu kan ya ibunya sehat, bayinya harapannya juga sehat, nggak kena stunting ya Prof ya. Terutama tahu persis kalau sampai usia 1 tahun 2 tahun itu baru ketahuan anaknya itu stunting atau tidak gitu. Betul. Tapi sebaiknya ya sejak hamil itu sudah dengan gizi yang penuh gitu supaya tidak keluarnya di bawah 3 kilogram. Betul banget Dok. Prof. Iya. Iya. Masih ingat lah saya. Oh, melekat itu mah. Betul. Melekat sekali gitu. Jadi Kak Grace, ya. ini bayinya sehat, terus agar tidak kena stunting. Seorang ibu ini harus rutin ke paskes atau lebih ketat menjaga balitanya gitu atau anaknya gitu. Nah, gimana nih Kak? Semuanya sih. Semuanya ya? Semuanya. Jadi memang bahkan kalau di DKI Jakarta dari sebelum menikah juga udah dianjurin periksa dulu gitu ya. Paling lambat 3 bulan sebelum menikah ya. Itu udah diperiksa dulu ke puskesmas untuk dapetin sertifikat layak nikah. Di situ pasangan itu diperiksa dua-duanya, baik untuk penyakit seksual menular ya seperti HIV itu juga screening, dan juga macam-macam itu pokoknya pemeriksaan catin dibilangnya calon pengantin, termasuk jadinya untuk apakah ibunya calon istri ini anemia atau enggak gitu. Karena itu nanti mempengaruhi kalau dia hamil itu akan mempengaruhi kesehatan ibu dan anaknya. Nah, bukannya nggak boleh nikah, tetap boleh, tapi ya itu tadi Prof ya jangan punya anak. Ya, ber-KB dulu, sehatin dulu si ibunya gitu ya. Si bapaknya juga sebenarnya harus misalnya kalau dia perokok sebaiknya berhenti merokok dulu tuh biar tidak beresiko membuahi gitu ya sel telur istrinya yang nantinya akan berkembang jadi janin seperti itu. Jadi sebelum 3 bulan menikah itu periksa dulu. Terus juga nanti kalau misalnya sudah menikah kemudian hamil ya harus rutin periksa minimal 6 kali selama kehamilan ya. Periksa ke vaskes, dipantau gitu ya. Lalu setelah melahirkan ya apalagi harus juga tetap atau kalau tidak mau ke pusat kesehatan ke posyandu. Ya. Karena posyandu DKI itu ada di mana-mana. Betul di tiap RW ada sih Prof, sebulan sekali. Tapi memang kalau untuk periksa kehamilan ya idealnya ke puskesmas gitu. Supaya terpantau benar-benar USG gitu bisa di puskesmas kecamatan sekarang udah bisa jadi kesehatan ibu dan anaknya. Oke, Kak Grace kan di sini pengendalian penduduk ya, terus juga keluarga berencana. Ini saling terkait nih Kak Grace. Iya, lebih lengkap lagi biar dijelaskan lagi nih. Ini biar penduduknya misalkan di wilayah Jakarta Selatan masih bertambah terus sekalian. Iya, betul. Jadi memang kita ini ya mungkin Prof ini nanti yang bisa juga bantu nih melengkapi gitu ya. Saya juga masih belajar. Jadi kan kita sama-sama tahu ini sekarang DKI Jakarta aja nggak akan jadi ibu kota lagi karena sudah semakin padat. Antara lain kan itu ya. Nah, jadi memang kita ingin tentu penduduk yang ada di Jakarta gitu ya, khususnya Jakarta Selatan tentu yang berkualitas kan gitu. Nah, jadi bagaimana biar manusia-manusia ini berkualitas kan tentu kita ingin manusia ini sehat gitu ya, orang-orangnya sehat,
bisa bekerja mandiri, tidak membebani negara. Nah, antara lain memang gitu ya dengan kita menjaga nih jumlah penduduk kita gitu ya. Nah, gimana caranya ya antara lain kan dengan keluarga berencana ini gitu ya. Supaya kita maksimal nih mengasuh anak-anak kita, memberikan pendidikan yang juga maksimal gitu sih. Jadi tidak apa ya istilahnya ya kita bantu mengurangi angka pengangguran, permasalahan terkait anak dan sebagainya gitu. Dan resiko-resiko ke penyakit-penyakit juga sih. Itu ya nggak, Prof? Jakarta itu termasuk paling dulu mengalami penduduk tumbuh seimbang. Ya. Artinya jumlah yang lahir sama dengan jumlah yang meninggal dunia. Iya. Dan Jakarta itu termasuk penduduk yang artinya yang dewasa itu lebih banyak dari anak-anak, lansia lebih banyak dari anak-anak. Jadi penduduk yang usianya di bawah 15 tahun itu sangat kecil di DKI Jakarta. Biarpun kelihatan banyak anak-anak, apalagi di taman kanak-kanak kan Iya, banyak betul. anak-anak. Iya. Tapi jumlahnya sedikit, persentasenya sedikit dibandingkan penduduk 15 sampai 60 tahun atau 60 tahun ke atas. Sekarang di DKI Jakarta yang 60 tahun ke atas seperti saya ini makin banyak. Karena kenikmatan di DKI Jakarta itu luar biasa. Jadi penduduk lansia seperti saya ini bisa apa saja. Bahkan kalau kita tidak punya dapur, kita bisa punya dapur handphone. Tinggal pencet-pencet datang sendiri makanannya. Iya, Prof. Betul. Memang. Ya itu sih yang jadi realitas sekarang ya gitu ya. Memang semakin apalagi daerah sekitar Jakarta makin berkembang ya, Prof ya kayaknya. Jadi memang kita temui memang sekolah-sekolah jumlah muridnya makin sedikit kalau di tengah kota. Di tengah kota Jakarta gitu makin sedikit, PAUD-nya juga mungkin makin dikit gitu ya. Tapi memang di pinggiran ini semakin banyak gitu. Kalau di Jakarta Selatan ya kayak daerah Setiabudi ini gitu kan, itu sudah semakin sedikit anak-anaknya, tapi kayak makin pinggir ke Jagakarsa itu masih tetap banyak. Masih lumayan. Masih banyak Cilandak, Jagakarsa itu masih banyak anak-anaknya. Jadi itu yang jadi daerah sasaran atau daerah binaannya PKPP ya fokus ke situ. Walaupun di sini juga tetap. Iya. Jadi kan Kak Grace ini kan dari PP ya, Pemberdayaan Perlindungan Anak. Kalau tadi ngomongin anak, ini PAUD-nya kalau tahu aja kemarin memang di belakang ada PAUD sih. Kalau saya cari makan siang ke belakang sih ya Budi ada PAUD-nya. Terus kalau di pinggiran kata Kak Grace tadi di Jagakarsa dan sebagainya itu jumlah masih banyak. Nah, kita untuk perlindungan anaknya nih Kak Grace nih. Kalau ngomongin anak stunting karena kan kita menuju Indonesia Emas ya 2045. Di Jakarta Selatan terutama Kak Grace di suku dinas sebagai kepala seksi pengendalian penduduk terutama anak-anak nih Kak Grace biar nggak ya sebisa mungkin sih mengurangi stunting masih ada aja gitu ya atau gimana untuk penanganannya atau yang terkena stunting itu ciri-cirinya seperti apa biar DP Mania nih lebih paham juga nih ini stunting loh ini kekurangan gizi loh ini kok pertumbuhannya nggak meningkat gitu Kak Grace. Stunting ini memang gangguan pertumbuhan pada anak gitu ya yang memang indikasinya dari berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya gitu ya. Nah itu nggak ujuk-ujuk sih, nggak langsung tiba-tiba nih langsung itu stunting tuh karena dia kurang berat badannya gitu ya. Tapi biasanya memang lahir di bawah 3 kg ya. Ya itu perlu proses memang. Jadi dilihat dulu. Jadi intinya kalau bayi 3 bulan berturut-turut nggak naik berat badannya harus diperiksa dulu. Udah harus tuh langsung ke dokter anak. Supaya dicek-cek lagi tuh ada infeksi nggak, ada permasalahan kesehatan lain atau enggak. Yang menegakkan diagnosa stunting pun juga dokter spesialis anak ya. Tapi itu kita sama-sama cegah tuh jangan sampai ini nggak naik-naik ya udah kita upayain deh tuh biar naik gitu ya berat badannya gitu. Tapi kalau udah 3 bulan nggak naik-naik, nah itu harus diperiksa secara menyeluruh. Nah, anak-anak sekarang ini sebelum 2 tahun itu pokoknya titik krusialnya ya gitu ya.
sebelum 2 tahun tuh harus ketahuan itu stunting atau bukan, supaya segera ditangani, supaya dampaknya itu nggak terlalu lanjut sampai nanti dia dewasa gitu. Karena kalau makin gede ya orang tuanya bisa kontrol. betul. Kalau anaknya itu tiap kali ditimbang tidak naik berat badannya, nah itu harus hati-hati, Ya, harus waspada lah, mm, harus periksanya lebih teliti lagi. ya, Jadi seorang bayi itu setiap kali diperiksa, apalagi kalau periksanya itu sebulan sekali begitu, tiap bulan harus naik berat badannya. betul. Naiknya berapa itu tidak penting, apakah naiknya sekilogram atau 2 kilogram tidak penting, tapi naik. Betul, Prof, betul. Jadi ya itu PR buat orang tua ya. Ini kalau anaknya mungkin berat badan yang naik-naik ada apa gitu kan? Harus kreatif gitu, misalnya apa makanannya dibikin lebih lucu gitu ya, bagaimana? Atau yang paling penting sih sebenarnya kegiatan makan bersama sih, maksudnya dalam keluarga gitu sebenarnya anak kalau hanya disuapinin aja mungkin kurang semangat, tapi kalau melihat bersama keluarganya makan bareng-bareng itu ya jadi semangat, itu juga bisa mempengaruhi gitu. Jadi harapannya bisa begitu sih. Iya. Nah, baik DP Mania, karena saya tempat tinggal juga di lingkungan saya posyandunya nggak jauh nih, cuma jaraknya berapa meter dari rumah saya nih, Kak Grace. Jadi ibu-ibu ini ada ibu-ibu orang tuanya sehat gitu ya, gemuk lah, tapi dia punya anak kayak kekurangan gizi. Nah, khawatir mungkin di posyandu yang di lingkungan saya juga harus perlu apa nih yang harus dilakukan gitu selain petugas posyandunya, kan biasanya ada dokter puskesmas ya Kak Grace ya. Iya. Ya, jadi kalau kegiatan posyandu itu sih memang dikelola oleh kader-kader gitu ya, yang sudah dilatih oleh teman-teman dari kesehatan gitu, dari puskesmas itu dimonitor terus gitu oleh kesehatan. Jadi udah tahu tuh harusnya kalau ada balita berapa kali timbang kok naik tuh udah pasti harus dirujuk gitu ya untuk diperiksa oleh spesialis anak. Karena kalau misalnya hanya kadernya ya kan mohon maaf belum bisa gitu ya, bukan dokter gitu kader-kadernya. Nah itu kemudian kalau di posyandu itu memang ada penyuluhan gitu ya untuk orang tua gitu, orang tua yang datang ke situ. Jadi kayak misalnya ini anak-anaknya jangan dikasih makannya asal kenyang aja, harus diperhatikan kualitas makanannya, proteinnya dimakan nggak sih telur gitu loh, minimal telur gitu ya. Kalau protein hewani yang bisa membantu kenaikan berat badan anak-anak itu ya minimal telur gitu. Syukur-syukur ikan-ikan deh berikutnya ya, kalau daging mahal ya. Jadi ya ikan-ikan juga harus dikonsumsi oleh anak-anak seperti itu. Pengalamannya waktu posyandu, Prof. Jadi itu tadi sebenarnya telur apa daging apa itu pokoknya berat badannya naik. Jadi jangan makanan-makanan yang tidak menaikkan berat badan. Yang paling bagus adalah bertanya di antara anggota-anggota posyandu. Tuh ya, kok dia naik terus berat badannya, makannya apa? Nah, niru saja. Jadi kita tidak usah harus mikir-mikir pergi sekolah. Tanya aja pada tetangganya, loh kok ini anaknya sampean kok naik terus, bagaimana makannya? Niru saja, nanti syukur-syukur itu ketularan gitu. Jadi tidak dengarkan pada bidannya nggak apa-apa, tapi tetangganya yang anaknya naik terus kan ada sama-sama nimbang. Nanti dilihat saja ya siapa yang naik berat badannya, siapa yang badannya keker, siapa yang kurang naik berat badannya. Jangan niru yang kurang berat badannya. Oke, Kak Grace ya. Iya sih. Boleh juga tuh Prof ditiru gitu ya. Yang baik-baik ditiru. Tapi nggak salah itu. Iya. Asal jangan, wah ternyata makan mie instan. Harus hati-hati juga. Iya betul. Jadi kalau kader itu kan biasanya minta BMT-nya itu kan ke pihak kelurahan, nanti tolong kirimin bahkan kalau ada posyandu yang menerima titipan anak-anak usia sebelum 3 tahun itu kan ibu bapaknya sudah mulai bekerja. Cutinya paling-paling sebulan saja. Itu anak-anaknya belajar dari bayi yang lain.
Kalau bayi yang lain mainnya itu gesik begitu, ya anaknya biar aja main, jangan takut anaknya terus kalah terus nangis, biar aja nangis karena nangis itu nanti akan belajar dari apa anak tetangganya. Nah itu, jadi ada keberanian untuk bertahan supaya tidak nangis. Dijiwit nangis, disinggol nangis, lama-lama tidak. Karena dia semuanya daya tahan. Iya, bener anak balita aja dibawa ke posyandu ya, Prof. Ya. Lihat timbangan aja udah nangis, timbangan yang ayunan yang Tapi harus udah nggak ada lagi ya. udah Kalau nggak ada dari lagi udah ya. nggak ada. Karena sekarang Udah udah nggak modern, boleh. udah nggak boleh. Iya. Takutnya nggak akurat nanti. Timbangan yang kiloan pakai ayunan gitu, Enggak. sarung kayak Iya. sarung gitu. Udah nggak boleh. Aduh, tapi kalau permainan memang di posyandu sekarang udah banyak permainan anak-anak biar anak itu bisa bermain dan betah ya. Ya ada penyuluhan kesehatannya dari Dinkes ya. Sekarang memang sudah semakin sadar gitu ya bahwa apa di tempat-tempat kayak misalnya kantor kelurahan, kantor puskesmas harus ada pojok-pojok yang ramah anak gitu ya supaya anak tuh nggak takut kalau ke tempat-tempat baru gitu. Iya. Selain RPTRA ya. Iya, betul juga di RPTRA juga salah satunya. Jadi keluarga itu memang betapa pentingnya DP Mania bagi kita yang sudah berkeluarga. Nah, yang mau berkeluarga juga tadi biar berkualitas sebelum pranikah tadi udah disampaikan Kak Grace ya, harus cek kesehatannya ya Prof ya. Nah, terutama yang syarat pertama usianya kalau perempuan sekarang harus lebih 19 tahun. 21 itu undang-undang itu. Jadi ada yang nakal lalu sebelum 19 tahun lalu minta ke pengadilan agama. Itu sebenarnya orang tua yang terpaksa harus melanggar itu sebenarnya. Tapi di pengadilan agama sekarang ini penuh dari ibu-ibu dan anak yang masih belum 19 tahun minta dispensasi dari hakim. Sebab kalau tidak diputuskan oleh hakim agama itu tidak boleh nikah. Nah itu biasanya banyak sekali yang antri di pengadilan agama, bukan kena perkara kawin cerai tapi menikah sebelum usia 19 tahun. Nah itu penjelasannya harus ada sosialisasi yang begitu ketat. Karena pelanggar pertamanya itu ketua RT, ketua RW yang terpaksa harus menandatangani surat keterangan. Dan Pak RT itu nggak salah sebenarnya karena desakan orang tua. Desakan orang tua karena anaknya itu atau sudah sangat akrab dengan pacarnya gitu sehingga orang tua khawatir jangan-jangan ini nanti hamil di luar nikah gitu. Jadi macam-macam alasannya. Tapi yang terang orang tuanya khawatir bahwa anaknya akan melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Dan hubungan seksual ini yang kemudian bisa kena HIV. Betul. Nah, jadi HIV itu sebenarnya bisa saja terjadi mulai dari anak-anak muda yang tidak betah untuk menunggu sampai usia menikah. Jadi ini yang banyak terjadi. Kalau dia tidak dengan pacarnya, itu dengan katakanlah penjual seks itu seks komersial ya, yang banyak sekali dan karena dipakai oleh orang banyak ya tidak tahu tuh penjual seks komersial itu tidak tahu kalau dia sendiri sudah mengidap, tapi bisa menularkan kepada mereka yang mencoba-coba. Karena tidak kuat menunggu saat nikah ya coba-coba di situ. Betul. Tidak kelihatan pada waktu pertama kali, tidak kelihatan karena sakitnya memang HIV itu sakit pertamanya tidak terasa, flu lalu sembuh. Begitu sembuh sebenarnya HIV-nya masih di dalam badan itu masih berkembang sampai nanti kalau tidak diobati bisa sampai AIDS ya. Betul. Nah, baru kalau sudah AIDS itu nggak ketulungan lagi. Biarpun diobati seumur hidup tetap saja akan nongkrong di dalam tubuh kita. Iya. Nah, Kak Grace selaku Sudin PPA PP nih Jakarta Selatan, tadi kayaknya
udah megang data DP Mania. Iya, data apa sih yang ingin disampaikan terutama untuk wilayah Jakarta Selatan gitu ya dan sekitarnya nih? Balik lagi, ancaman HIV/AIDS Iya, itu ada terus ya, iya, iya, kayaknya sampai sampai kapan tahu juga akan terus ada penyakit itu gitu ya. iya, Dan iya, kalau saya ini disampaikan gitu ya oleh teman-teman dari Sudin Kesehatan Jakarta Selatan bahwa testing itu terus dilakukan gitu ya, aktif dilakukan untuk ya itu tadi mencari tahu apakah mungkin ada orang-orang yang memang eee, sebenarnya terkena tapi tidak tahu gitu ya. Jadi kayak di tahun ini, dari Januari sampai Juni 2023 itu ada sekitar 20.430 orang yang dites HIV. Ya sebenarnya nggak terlalu banyak, iya. tapi ternyata pas lihat hasilnya itu ada 3% yang positif. Ada 713 orang yang ternyata positif. Nah ini, apa, kita belum tahu ya latar belakang masing-masing Iya, orang ini iya, gitu ya, tapi betul. kan kita tahu HIV itu bisa dari, apa, dari efek suntik gitu ya, Iya. maksudnya dari pemakaian jarum suntik dan juga, dari hubungan seksual gitu ya. Nah, yang kita sekarang sama-sama harus, fokus adalah supaya ini tuh tidak tersebar gitu ya dan, eee, makin banyak orang yang paham bahaya HIV dan sama-sama mencegahnya, terutama dari, anak-anak muda gitu ya. Kayak misalnya, ya tadi yang Prof bilang gitu ya, jangan sampai pacaran melewati batas dan sebagainya, berperilaku seksual yang beresiko, Iya. coba sana sini gitu ya, eee, akhirnya bisa terkena HIV/AIDS gitu ya. Itu yang kita sekarang sama-sama harus cegah gitu ya. Kalau yang udah berkeluarga, ya nggak usah gonta-ganti pasangan gitu ya, tetap dengan satu pasangan supaya tidak, terkena HIV/AIDS gitu. Terutama kalau istrinya lagi hamil, coba-coba cari iseng-iseng Nah karena iya. istri hamil gitu. Iya Enggak boleh itu, iya karena betul. biasanya pilihannya tidak banyak. Iya. Pergi ke tempat penjualan seks ya. Mhm. Iya Dan di situ itu yang katanya tadi ibu itu masih dalam proses inkubasi itu tidak terasa yang sakit, tetapi mengandung penyakit dan bisa iya menularkan. iya, betul, seperti itu. Baik, Prof, karena waktunya juga. Kak Grace, selaku Kepala Seksi Pengendalian Penduduk atau PPA, PP ya Jakarta Selatan, ada statement untuk DP Mania yang pasti nanti bakal nonton tayangan ulangnya di channel YouTube-nya Radio DFM. Silakan nih Kak. Jadi untuk, DP Mania ya, Iya, yang, ada di, Jakarta yang ataupun nanti di manapun ya, iya, karena YouTube nih iya. jangkauannya luar biasa. Jadi ini jadi PR bersama kita gitu ya. Untuk, mencegah HIV/AIDS, mencegah permasalahan kesehatan lain juga ya, seperti, stunting gitu ya, dan, permasalahan yang bisa menimpa keluarga kita, gitu. Resiko itu semua ada dan jadi tugas kita bersama dimulai dari yaitu sebelum berkeluarga gitu ya, sudah direncanakan gitu. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang memang diperlukan seperti ya itu tadi sebelum menikah, periksa gitu ya. Kemudian kita ikuti anjuran-anjuran para ahli dan, tentunya, kita sama-sama nih menanggung biar keluarga kita juga, tetap berkualitas gitu sampai nantinya. Baik, Prof, kebersamaan kita di Ya, Rebuan Hari saya Nasional. kira Iya, hari ini sangat membahagiakan kakek keluarga berencana bertemu dengan cucunya dan ternyata cucunya sudah lancar begitu. Waduh, Jadi kita sungguh punya harapan program KB dengan segala macam ikutannya, stunting, kemudian anak-anak yang tidak tumbuh dengan subur maupun penularan penyakit-penyakit seperti HIV, juga COVID-19 dan lain-lain bisa dicegah asal kita cukup waspada dan jangan mengabaikan. Jadi jangan pura-pura wah ini cuma sekali saja kok. Jangan betul. kita prihatin dalam keadaan istri lagi hamil, pasangan-pasangan muda
ya sudahlah prihatin. Di rumah saja kita elus-elus perut istri kita, gitu. Kita prihatin dalam keadaan seperti itu. Dan mudah-mudahan ini akan menyelamatkan generasi emas tahun 2045. Baik, DP Mania, Kak Grace terima kasih ya. Iya, dari suku dinas pemberdayaan perlindungan anak dan pengendalian penduduk Sudin PP ya, administrasi Jakarta Selatan, Prof. Insya Allah kita ketemu lagi di Rebo yang akan datang dengan narasumber yang lain ya, Prof ya. Terima kasih. DP Mania, sampai ketemu lagi dan jangan lupa nontonin channel YouTube-nya, tayangan ulang kita bisa dinontonin nanti, jangan lupa dikomentarin, subscriber, notifikasinya disentuh biar dapat konten-konten terbaru. Di live IG juga terima kasih yang sudah menyaksikan ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di Rebuan yang akan datang bersama Dr. Haryono Suyono di Haryono Show. Hendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.